Selamat datang di bioskop Gajah Mada bersama CGV. Hai sahabat Sonora, akhirnya balik lagi di program Bioskop Gajah Mada kali ini bersama dengan CGV. Dan yang baru gak cuma bersama dengan CGV, tapi juga bersama dengan host baru. Balik tangannya. Sini dong, yang udah ada di sebelahnya saya, ada Harya Bima. Pastinya dengan adanya Harya, dengan barengan juga dengan CGV, pastinya untuk Bioskop Gajah Mada ini nanti akan hadir dengan format yang lebih fresh. Tentunya dengan film-film yang terbaru dan terupdate juga deh. Hai. Gimana? Kita kayak wawancara. Gimana Harya rasanya kepilih ini untuk jadi host baru Bioskop Gajah Mada kali ini bersama dengan CGV? Seneng, soalnya ada popcorn, ada wedang juga gitu kan. Tapi saya mau nyapa dulu buat sahabat Sonora yang udah selalu nonton Bioskop Gajah Mada. Hai. Kalau biasanya Bioskop Gajah Mada itu tuh kita cuman ada di YouTube, tapi kali ini kita juga ada on air. Ya, Jadi untuk sahabat Sonora mungkin nggak punya waktu untuk nontonin YouTube, nggak kan bisa nonton di search. Pura-puranya. Oh, iya. Gitu. Ada bisa dengerin juga langsung di on air siaran Sonora 92 FM Jakarta. Wow. Gimana? Balik lagi ke Bioskop Gajah Mada. Agak deg-degan ya Bun, jujur. Kenapa? Hostnya baru. Ini ya, lebih ke bukan PR membangun chemistry, tapi lebih ke aduh anak baru, ini banyak yang dikasih ini. Tapi maksudnya dengan format baru ini jadi kayak lebih bisa nge-review banyak film juga untuk sahabat Sonora yang kalau ternyata kita lihat sekarang film-film tidak hanya dari mancanegara, nggak hanya film tapi film Asia, film-film Korea, film-film Indonesia. Ini sekarang udah keren-keren juga, jadi pastinya kalau untuk nge-review film oke banget lah harusnya. Tapi pressure juga biar sahabat Sonora mau menonton gitu ya, biar bisa merasakan feel yang sama. Anyway, persiapan gak cuma dari Sesia, Harya pun juga punya PR yang agak gede gitu kan, karena host sebelumnya kan fansnya banyak ya. Bukan Bioskop Gajah Mada, nah kok betul-betul Harya Bima gitu kan. Harya Wibowo deh biar fansnya Mas Danu gak kabur. Kita bakal nge-review 2 film yang salah duanya itu sedang muncul di CGV. Ada banyak film sebetulnya. Bener 8 berarti. Kan salah 2 bener 8. Oh, ini candaan Bioskop Gajah Mada. Gitu. Iya. Bener banget, tadi udah disebutin sama Harya. Jadi kita tuh sebenarnya Sesa dan juga Harya udah nge-review, udah nontonin lebih tepatnya, kita udah nonton ada 2 film di CGV. Apa ya. aja? Yang pertama adalah Transformers Rise of the Beast. Ini nanti tolong editornya ada di mana gitu ya, tolong ya. Dan juga ada Indiana Jones and Dial of Destiny. Ya nanti tolong ada audio-audionya juga, orang lagi tepuk tangannya, gitu-gitu. Nah, kamu kenapa? Robot. Oh iya betul. Tapi itu langsung yang pertama aja, karena yang pertama kita tonton itu adalah Transformers Rise of the Beast. Nah, jadi si film Transformers ini kan dia seriesnya banyak tuh Harya. 10 kan? Sembarangan. Kita Fitri dong. Jadi seriesnya si Transformers ini ada banyak sebenarnya. Nah, kalau mungkin sahabat Sonora, ini kenapa Transformers nggak kelar-kelar filmnya? Apakah sama juga kayak seri-seri film-film lainnya? Tersanjung. Mungkin nggak kelar-kelar juga. Mungkin terinspirasi sama film Indonesia gitu. Tapi mungkin ada penasaran nonton Transformers ini gimana? Alurnya gimana? Sebenarnya ada 2 cara sahabat Sonora. Anda bisa berdasarkan kronologi, atau Anda juga bisa berdasarkan tahun rilis dari Kalau filmnya. Harya cara ketiga, Apa? mana yang muncul tonton aja gitu. Habis itu, lah emang kemarin nggak nonton yang sebelumnya? Enggak sih, ntar nonton dulu. Pokoknya nonton yang ini dulu, jadi mundur gitu. Tapi ternyata malah bikin paham gitu loh Ses ya. Karena kan gini misalnya nonton yang kemarin, Transformers yang kemarin ini kan ku tonton gitu kan. Kok ini kenapa gitu? Kok ada kayak gini? Terus Sesnya kan bilang, ini tuh ada di seri sebelumnya. Akhirnya Harya jadi nonton yang ke belakang gitu. Oh, jadi kayak makin ngeh gitu. Ya tergantung orang, kalau Harya emang agak beda aja sih ya. Ini namanya host baru nggak apa-apa. Iya gitu. Nah, Sesia, ini kok kayak kakek-kakek, kayak robot ya malah dia. Enggak, kalau misalnya ini tuh I am Optimus Prime, I'm calling all the Autobots. Ya kan filmnya film Inggris, gimana sih? Tapi ini kan pakai bahasa Indonesia skripnya. Oke. I will try the first movie. Nyerah. Jadi gini, pokoknya gini gitu ya. Tayangan pertama film Transformers itu dimulai di tahun 2007. Iya. Itu Harya tuh waktu itu di syuting. Harya ikutan Transformers. Kamu jadi pohonnya ketebang sama Transformers. Jadi mobil yang ketabrak. Tahun 2007 pas itu judulnya adalah Transformers doang. Kemudian dilanjutkan di tahun 2009 gitu kan, Transformers Revenge of the Fallen di tahun tadi 2009, 2 tahun kemudian. Dan ada juga Transformers Dark of the Moon, itu pas lagi gerhana syutingnya. Karena Dark of the Moon. Soalnya kalau siapa Maria Beth dan Pasar Moon.
lanjut. Oke, itu di tahun 2011. Jadi ketiga film tadi itu ada Shia LaBeouf dan juga Megan Fox sebagai pemeran utamanya. Lagi-lagi karena hadiah pas itu Mirip gak sih kayak Megan Fox? Bukan. Mencoba. Bukan. Siapa tahu ditarik lanjutin. Kan tadi sudah ada 3 nih. Jadi memang kisah para Autobots ini jadi tuh sama seperti film-film pada umumnya. Kenapa? Ada yang jahat, ada yang baik. Haria. Kamu apa? Yang jahat. Yang Kenapa tertindas. robotnya gitu tega kamu? Jadi Bumblebee. ada 2. Yang baik-baik ini si Optimus Prime, Bumblebee, ada RC juga. Itu adalah tipikal robot-robot yang baik yang mau menjaga bumi. Oh. Itu namanya Autobots. Nah kalau misalnya Transformers 3 tadi yang jahat-jahat itu namanya Decepticons. Antagonis gitu ya. Iya, itu yang antagonis mau bilang itu tadi susah banget. Nah, jadi lanjut nih dari 3 film itu tadi, kisah si Autobot, si robot-robot yang baik ini tadi kemudian dilanjutkan. Ke? Ini lanjutin ke Transformers setelahnya. Di tahun 2014 dengan judul Transformers Age of Extinction. Nggak sampai di situ, ternyata 2017 lanjut lagi sahabat Sonora. Dananya nggak habis-habis ya? Baterainya kayaknya cas terus tuh robot-robotnya. Enggak, udah pakai power bank habis itu. Terus di tahun 2017 ini ada judulnya juga Transformers The Last Night. Nah, di mana ini cukup berbeda. Malam terakhir soalnya. Bukan. Jadi kalau misalnya tadi di 3 Transformers sebelumnya itu pemeran utamanya adalah si Shia LaBeouf sama dengan Megan Fox. Tapi kalau yang ini agak beda. Komeng. Bukan. Tapi kalau yang ini Transformers-nya itu diperankan oleh Mark Wahlberg. Sama ada satu lagi yang pemeran si Megan Fox ini juga diganti. Tapi lupa namanya. Cewek lah pokoknya. Model dia. Coba cari tahu sendiri sahabat Sonora. Gak usah mikir-mikir. Yuk lanjut. Tapi selanjutnya setelah ada 2 itu kemudian ada prequel juga. Ini namanya adalah film Bumblebee di tahun 2018 yang mana fokusnya ini untuk Anda sahabat Sonora yang ngikutin triloginya Transformers yang memang mengidolakan Bumblebee. Nah, ini ada khusus film prequel khusus untuk Bumblebee di tahun 2018 yang fokusnya ini balik lagi tadi memang si Bumblebee sebagai mobil Volkswagen kuning. Itu ada yang nonton tuh. Kamu nonton itu? Nonton, tapi nggak inget ceritanya gimana. Tapi nonton, inget nonton tapi nggak inget ceritanya Aku yang gimana. nggak nonton, saya nggak nonton. Oke. Nah jadi si Bumblebee ini tadi, film Bumblebee ini sebenarnya jadi balik, kalau kita dari kronologi ya, katanya udah ada beberapa tuh. Kalau si Bumblebee ini sebenarnya latarnya adalah di tahun 1980-an. Kemudian yang terbaru yang nanti kita mau review, itu di tahun 1994-an. Nah kemudian baru lanjut ke Transformers di tahun 2007, di tahun 2009, 2011, 2014 dan 2017. Jadi kalau misalnya mau berdasarkan kronologi, jadi sahabat Sonora bisa nonton dari si Bumblebee dulu sebenarnya, dari Bumblebee, terus baru nonton film yang terbaru ini gitu. Nah si Bumblebee-nya ini tadi, kalau misalnya Anda memang pengen nonton banget yang penasaran, jadi si Bumblebee-nya ini untuk pemeran utamanya itu dia ditemenin sama si ini. Charlie Puth. Bukan, kan sama Mas Hailey Steinfeld. Hailey Steinfeld jadi karakter utama. Udah kita kan bukan tebak lagu, kita mereview film. Nah itu. Tapi yang namanya lagi anget-angetnya ini yang tayang di tahun 2023 ini, yang kemarin kita tonton. Yes. Hari itu tercengang loh. Kenapa? Ada robot bisa ngomong, gitu kan. Kayak ada mobil berusaha menjadi robot, itu kayak keren banget. Mobilku di rumah kalau nonton, kupukul-pukul, yang ada dimarahin. Iyalah, kan penyok. Emang sekeras apa sih mukulmu? Itu adalah Transformers Rise of the Beast yang tayang di tahun 2023 ini. Nah kemudian kalau tadi saya bilang itu kan lahirnya, backgroundnya itu kan di tahun 1980. 94 yang mana? Yang sebelumnya Bumblebee itu Bumblebee itu 80-an. 80-an. Nah ini di tahun 1994 setelah kisah Bumblebee. Harinya matematikanya pinter ya? Iya, Cepet banget 94 ngitungnya. ke tahun 80. Itu pokoknya. Jadi gini Sesha, Transformers itu tuh udah ada punya 7 film. Alurnya tuh masing-masing kayak apa ya, maju mundur. Benar. Di mana alur cerita Transformers yang tidak urut itu sesuai dengan tahun filmnya tadi yang kayak saya bilang, makanya dari tahun 80, 94 Terus itu loncat, mundur lagi gitu. Jadi masing-masing film itu sebetulnya tuh ya saling terhubung gitu lah sehingga menjadi urutan cerita yang utuh. Nah itu Pasti tadi. penasaran kan? Kira-kira. Bumblebee kira-kira bakal ketemu Kan bukan sama Bumblebee-nya, kita kan ada Bumblebee-nya. Oh iya benar. Ada Bumblebee, Ada siapa? ada Optimus Prime, Terus? ada Siti Badriah. Kita bakal nge-review lagi sahabat Sonora, tapi kita ada yang mau lihat satu dulu nih ya.
Apa sih? Soalnya di Transformer tuh itu kan dari mobil, terus habis jadi robot tuh kayak gitu. I am your Apa? Majesty. Aku lupa film apa gitu, ada I am your Majesty. Kamu kebanyakan nonton film deh. Makanya cocok deh Kayaknya jadi host salah. bioskop Gajah Mada. Sebetulnya hari itu kalau nonton film tuh jago banget, seneng banget nonton film. Emang film? Ibuku ternyata ayahku. Azab, syuting nggak kelar-kelar. Ini makamnya digulung pakai roll film. Yang gitu-gitu harinya filmnya itu. Makanya dapet film robot Tolong agak dong, boleh kaget. nggak request house yang lain gitu ya. Tapi kita balik lagi di bioskop Gajah Mada bersama dengan CGV. Yang mana kita masih di film pertama yang kita tonton juga tadi. Emang di mana kelihatan? Di sini. Tada! Kelihatan Di nggak sih sini, salah di sini, sonora? di Ya ini kalau yang dengerin dari on air kayaknya memang paling cakep coba buka Dari di YouTube YouTube. langsung. Jadi biar kelihatan muka-mukanya kita, penasaran sama host barunya juga gitu ya. Kita balik lagi di Transformers. Nah kalau tadi kan udah berdasarkan tahun. Nah ini balik lagi nih yang tadi saya juga waktu. Oke. Balik lagi yang tadi pertama kali saya bilang. Jadi memang kalau misalnya untuk Anda mungkin baru ngikutin sekarang, wah kayaknya Transformers keren nih baru ngikutin sekarang, atau mungkin baru ngikutin di Transformers yang tahun 2009. Kok tiba-tiba ini udah ada pemeran baru. Nah ini sebenarnya kalau Anda pengen tahu cerita dari awalnya, Anda bisa nonton film Bumblebee yang mana tadi latarnya ada Bumblebee-nya doang. Bumblebee-nya doang. Nggak perlu repot-repot sampai yang Transformer tahun 2007 itu. Enggak, jadi memang harus yang Bumblebee-nya duluan yang keluar tahun 2018 tadi yang sama si Hailee Steinfeld. Jadi Anda bisa nonton film Bumblebee-nya dulu karena itu latarnya di tahun 80-an. Nah, jadi dengan film Bumblebee ini dulu dia jadi yang pertama latarnya tahun 80-an. Yang mana kalau boleh sedikit nge-mention, sedikit mengulik ya, meremind lagi gimana sih film Bumblebee ini. Latar tahun 80-an di mana si Bumblebee-nya ini tadi robot warna kuning Volkswagen kuning ini tadi dia ditemukan ataupun juga menemukan tempat barang-barang rongsokan di California. Yang akhirnya dia Agak inget. Rata-rata kalau Transformers itu memang dia tuh sembunyi dulu. Jadi barang-barang rongsokan dulu. Nanti kalau udah ketemu orang yang bagus, buronan dia itu. terus kalau nanti udah ketemu sama orang yang bener, dia baru berubah. Sama kayak si Shia LaBeouf, sama si kayak Mark Wahlberg, itu ceritanya juga gitu. Si Bumblebee juga sama. Jadi sampai akhirnya dia ketemu sama si Charlie Watson ini tadi, di mana si Charlie-nya ini ketemu si Bumblebee-nya tuh udah barang rongsokan, hancur di tempat yang tidak baik lah gitu sebenarnya. Nah itu sampai akhirnya dia ketemu sama si Charlie Watson. Nah kemudian Montir tadi Watson nih. Hah? Montir. kan saya tidak nonton, yang nonton Anda. Kenapa sih kamu kenapa kepikiran jadi montir Karena sih? ditemukan sama yang Itu mobil. kalau misalnya kalau nggak salah itu si Bumblebee itu sebenarnya Siapa Bumblebee? si Charlie Watson ini, jadi dia tuh kayak ulang tahun. Terus sama bapaknya dia itu dikasih mobil, bisa milih. Akhirnya dapetlah si Bumblebee. Jadi sebenarnya ceritanya sama kayak Shia LaBeouf sama si Transformer 2007, yang mana si Shia-nya ini, si Sam Witwicky namanya. Sam ini juga pengen lagi ulang tahun, pengen punya mobil, sampai akhirnya bapaknya karena nggak punya uang banyak ke tempat barang-barang second. Ketemulah sama si Bumblebee di tahun 2007. Tapi ini untuk film Bumblebee yang di era 80-an, ketemunya sama Charlie Watson. Yang kemudian Bumblebee ini diutus oleh bos Autobot, tadi udah disebut sama Arya, Optimus Prime, ya dalam dia bosnya itu. Bosnya. Dia kalau kata orang Palembang pala pecongnya dia. Kok mereka tuh kayak kakak adik gitu loh, ketemulah sama Bumblebee yang rongsokan itu tadi, kayak udah yuk masuk keluargaku. Jadi gitu. si Optimus Prime ini tuh jadi kayak leadernya. Dia karena ada perang ini di dunianya mereka, akhirnya mereka harus melarikan diri, datanglah mereka ke bumi. Si Optimus Prime ini yang mengajak hulu balangnya itu tadi untuk datang ke sini, yang akhirnya karena mereka tinggalnya di bumi, mereka harus menyelamatkan bumi, dan juga untuk misi di Bumblebee-nya ini sendiri adalah untuk mendirikan pangkalan di bumi. Nah, jadi film Transformers yang di tahun 2023 ini sebetulnya another fokusnya gitu ya. Jadi kalau mulai dari film ini gitu adalah memperkenalkan produk-produk baru. Sales kamu. Memperkenalkan robot-robot baru. Ada Maximals yang kerjanya secara maksimal gitu kan. Ada Terrorcons yang sukanya ngeneror orang. Sesuai namanya gitu. Bukan Dan juga dong. Predator. Yang jadi predator. Bukan, si Maximals ini tuh ini yang di filmnya, yang mereka kalau misalnya sahabat Sonora lihat trailernya juga ada King Kong. Nah itu tuh masuk dalam Maximals. Terrorcons itu yang Model si Terrorcon sama si Predacon ini sebenarnya sama kayak Decepticons, yang jahat-jahatnya lah gitu lah. Kan intinya sama jahat sama yang baik, perang gitu kan, intinya gitu. Nah ini tuh latarnya di tahun 94 Sesya. Untung mereka perangnya 94. Kalau 95? Nggak bisa lahir harian nanti. Sama dong. Iya, tapi udah diselamatin sama mereka buminya kan, gitu. Nah, jadi yang pastinya bakal disuguhin di kisah ini tuh latar belakang Optimus Prime dan juga teman-temannya tuh kayak gimana ya, kayak
ambis gitu ya, getol banget gitu untuk mempertahankan tempat tinggal mereka yang ada di bumi. Gitu. Karena mereka terdampar di bumi tadi ya. Jadi gimana caranya? Karena mereka tinggal di bumi supaya si buminya Bisa ini tinggal, gitu. supaya jadi tempat yang nyaman juga sebenarnya buat mereka. Tapi terima kasih lah ke Transformer. Karena sekarang ada ke Transformer. Tuhan, terima kasih ke Tuhan. Ya Allah, kok nyembah Transformer hari ya? Terima kasih ke Tuhan. Terima kasih ke Tuhan. Terima kasih ya Allah, maaf. Nah, kemudian udah ada Bumblebee tadi udah di mention juga, kemudian tadi ada Transformers Rise of the Beast tadi udah diinin juga. Kemudian lanjut nih dengan film pertamanya yaitu Transformers yang dirilis di tahun 2007. 2007 kita berarti umur berapa ya? Waktu itu aku baru lahir. Tadi bilangnya 95. Itu direncanain. Di mana film tersebut Transformers ini dia mengisahkan sejarah Autobots yang balik lagi mereka melindungi bumi dari serangan Decepticons. Ini yang tadi saya bilang Decepticons, jadi yang jahat. Nah, dengan bantuan seorang remaja yang bernama supaya apa? Melindungi meja supaya tidak hancur popcorn. Kamu makan ya? Langsung bertiga. Yang mana si Autobots ini tadi berjuang melindungi bumi supaya terhindar dari serangannya Decepticons, tentunya dengan bantuan seorang remaja manusia. Kebayang nggak sih robot sama manusia temenan? Tapi Arya pengen loh. Apa? Doraemon. Robot juga. Tapi karena ngomongnya Transformer ya Optimus Prime kayak. Tapi tadi kayak yang dia bilang Optimus Prime kan orangnya kayaknya nggak nyenengin, kayak temennya cuma dikit. Ya ampun, susah banget deh. Nah, jadi si Transformers, si robot-robot Autobots ini temenan atau ketemu sama Sam Witwicky yang diperankan oleh si Shia LaBeouf. Nah, awalnya mungkin penasaran sahabat Sonora, gimana sih ceritanya kok robot bisa temenan sama manusia gitu kan, sama remaja lagi. Jadi sebenarnya si Witwicky ini, Sam Witwicky ini nggak sengaja ketemu dengan Bumblebee saat membeli mobil pertamanya. Karena ulang tahun yang tadi saya ceritain. Di parkiran mall ya? Kalau di Indonesia kan di parkiran mall ada showroom mobil gitu. Tapi bener maksudnya ini juga ketemunya balik lagi karena tadi dibilang Autobots ini sembunyinya jadi barang-barang rongsokan. Akhirnya nggak sengaja ketemu di situ untuk si Sam ini beli mobil pertamanya. Yang akhirnya Sam Witwicky ini memiliki rencana sendiri ketika mereka udah tahu, ketika si Sam ini udah tahu kalau Tapi udah tahu itu mobil itu robot kan? Akhirnya tahu. Dia ketahuannya pas lagi dimandiin kali ya. Di mobilnya dimandiin, terus gak sengaja kena mata, kelilip panas gitu kayak, robot. Sampai akhirnya dia punya rencana sendiri ketika tahu kalau ternyata Autobots tidak ada untuk melindungi bumi. Akhirnya dia tahu juga ada agen rahasia sektor 7 yang juga ingin memusnahkan Autobots. Kasian gak sih mereka? Itu yang jahat-jahat tadi kan berarti kan, Apanya? Autobots mau dimusnahin. Ini dari sektor 7 ini sebenarnya, jadi gini, Transformers itu kan yang tahu si robot-robot itu tadi kan si Sam Witwicky. Sam Witwicky tahu nih, oh ternyata Autobots ini baik, dia mau melindungi bumi, ada perang sendiri nih di dunia si robot-robotnya itu. Tapi ternyata ada si sektor 7 ini tadi, dia itu sebenarnya satu sektor yang fokusnya itu untuk relasi dengan dunia luar, ancaman dari dunia luar gitu-gitu tuh loh. Kemenhania gitu kali ya. Itulah itu namanya. Ketika ada bencana-bencana dari luar, si sektor 7 ini yang jadi ngurusin itu. Ketika ada si robot-robot ini datang, kan berarti ancaman dari luar tuh namanya. Makanya si sektor 7 mau ngancurin Autobots karena mereka mikirnya, oh ini kan dari luar, ini berarti nggak bener, ini mereka masuk ke bumi. Makanya mereka mau memusnahin si Autobots. Tapi kita lanjut lagi nih dengan sequel kedua dari Transformer ini yang dirilis di tahun 2009, judulnya adalah Revenge of the Fallen. Ini menceritakan gimana sih kehadiran Autobots yang akhirnya udah diterima oleh militer gitu. Iya benar, nah itu karena tadi. Mereka di Korea. Wamil. Gak lucu Arya. Tapi ini tetap dirahasiakan dari publik loh. Jadi kayak ya udah yang tahu kayak beberapa orang aja gitu kan. Dan kali ini mereka tuh punya misi untuk bisa menghancurkan Decepticon. Nah, benar. Nah, Megatron yang sebelumnya itu udah mati kemudian berusaha dihidupkan lagi gitu ya sama pimpinan lainnya, pimpinan sebelumnya yang udah pensiun. Dari Decepticon bernama Fallen tadi. Bener. Nah, jadi sebenarnya kelanjutan aja sih. Jadi kayak ketika si Transformers yang pertama mereka udah berhasil, mereka diterima sama si pasukan militer tadi. Yang kedua ini yang dari tinggi banget di tangan. Dari dunia robot-robot itu tadi ada satu yang mau datang ke bumi. Makanya jadi balik lagi tipikal film-film kan sebenarnya jahat sama baik. Yang jahat mau nguasain banyak-banyak bumi. Banyak-banyak benda gitu. Ya itu intinya. Makanya akhirnya dia mau datang ke bumi terus mau ngancurin si Autobots dan juga akhirnya dia ngebangunin si Megatron. Ini salah satu
bos leader dari si Decepticon-nya itu. Oke. Asik sih sebenarnya kalau Udah ditonton. asik apalagi kronologi Transformers itu kan dilanjutin dengan yang berikutnya juga kan. Bener, yang mana ini kita lanjut ke kronologi selanjutnya adalah Revenge of the Fallen. Ini setelah dari Revenge of the Fallen kita lanjut dengan Transformers Dark of the Moon. Ini tadi katanya hari apa? Bulan purnama. Pasarmu. Nah jadi Steven Spielberg ini ya, ini adalah orang yang meng-create ataupun dia sebagai produser eksekutif dari Transformers Dark of the Moon ini, yang mana dia membuat kisah Transformers ini jadi lebih nyata. Nyata. Tahu nggak sih? Enggak. Itu kartun. Kartun apa? Kartun. Chalk Zone, chalk. Muncrat lagi. Nyata. Nah jadi buat lebih nyata dan kemudian menghadirkan pemandangan perang yang lebih realistis. Ini Dark of the Moon ini dia udah beda pemerannya. Siapa? Dia bukan si Shia LaBeouf lagi. Ya ini yang pemerannya adalah Mark Wahlberg. Makanya udah agak sedikit beda. Cuman ya memang si Steven Spielberg-nya tadi memang mau membawakan lagi perang-perang yang lebih dramatis lagi. Sama juga ini gimana cara mereka tetap menjaga bumi dengan menggunakan teknologi ataupun juga robot-robot yang ada dari Sentinel Prime ini, jadi kayak sebenarnya leader yang udah atas-atasnya gitu. Nah, yang drama-drama lagi tuh masih ada, tapi ada yang lewat dulu sahabat Sonora. Balik lagi di Bioskop Gajah Mada dan kita masih ngebahas soal sequel of Transformers. Ntar hari nggak kebagian. Ya kan masih banyak. Lumayan loh, ini loh sahabat Sono. Kalau nonton di CGV tuh popcornnya jangan sampai ketinggalan. Apalagi Transformers ini itu kan menjadi salah satu film terbaik dengan sequel-sequelnya, seperti salah satunya adalah Transformers. Kan nyangkut-nyangkut ya. Nyangkut. Makanya karma. Transformers Age of Extinction yang menjadi film berikutnya dari urutan film Transformers yang masih bercerita gimana upayanya Optimus Prime dan juga kawan-kawannya yang berusaha itu tadi melindungi bumi dari serangan makhluk asing gitu kan. Apalagi Optimus Prime ini bersama dengan Autobots yang masih tersisa, yang masih setia sama dia gitu kan. Bukan setia sih, yang pokoknya masih ada di sisinya yang masih gitu tersisa kan. di bumi yang lah. Berusaha untuk melawan agen CIA yang tergabung dalam Cemetery Wind yang mengira para robot tersebut akan menghancurkan dunia. Ternyata. Tapi kemudian yang terakhir ini adalah Transformers The Last Night. Ini yang mana kisahnya, makannya terus jujur. Yang mengisahkan ketika si Optimus Prime ini akhirnya memutuskan untuk kembali lagi ke Cybertron. Di mana dia mengemban satu misi, ya. Misinya tuh adalah untuk bisa mengembalikan kehidupan di planet aslinya yaitu Cybertron. Enak ya? Oke. Untuk balik ke Cybertron itu tadi. Nah, supaya si misinya berjalan mulus, Optimus Prime ini memerlukan salah satu artefak yang tersimpan di bumi, ya ini bisa untuk membangkitkan kehidupan di Cybertron. Tapi ternyata tapi. Ayam. Oh kaget, lucu deh kamu. Namun ternyata usaha Optimus Prime ini tidak berjalan dengan mudah. Ya namanya film ya bun, susah naik turun. Kalau mudah baru tada artefak kelar. Hidup aja gitu. susah apalagi di film ya lanjut. Nah itu si usahanya si Optimus Prime ini tidak berjalan dengan mudah karena si Decepticon ini balik lagi dan dia diam-diam untuk memburu si Optimus Prime ini tadi. Nah akhirnya kita sekarang masuk ke film yang bakal kita review di CGV pun juga masih tayang adalah Transformers Rise of the Beast. Tada! CGV-nya sih nggak ada Ini poster filmnya. Filmnya ini dibintangi sama beberapa aktor ternama Hollywood. Yes. Ada Anthony Ramos ini sebagai Noah Diaz. Yeah. Terus habis itu ada Dominic Fishback sebagai Elena Wallace dan juga Haria Bima. Kamu jadi apa? Figuran yang parada itu. Nah, tapi kemudian nggak hanya itu, ada juga pengisi suara Peter Cullen ini sebagai Optimus Prime. I am Optimus Prime. Nggak bisa dalam banget lagi. Suaranya ngebas dia itu ya kayak penyiar sonora. Kemudian gak cuma itu, ada juga Pete Davidson. Tahu nggak Pete Davidson? Tahu. Siapa? Yang di Transformers kemarin, suaranya muncul kan? Ada Pete Davidson ini sebagai Mirage, ya. Kemudian juga ada Ron Perlman ini sebagai Optimus Primal. Ini yang jadi si King Kong-nya. Aku King Kong. Ini nggak usah dipraktekin juga. Dan kemudian juga ada Michelle Yeoh. Aku fans banget sama si ibu ini, keren. Oh ini pura-puranya ada. Iya, Ya? ada. Michelle Yeoh ini sebagai Airazor, ini yang juga salah satu si Primal ataupun si Maximals itu tadi. Kemudian yang terakhir adalah Peter Dinklage ini sebagai Scourge, ini yang jahatnya. Gitu. Dari rangkaian semua film itu, terutama yang kita tonton kemarin, scene favorit saya yang apa? Saya jujur sebagai penikmat Transformers, kalau ditanya scene favorit dari Transformer itu semuanya favorit. Tapi yang lebih favorit
jelas ya, di mana pertarungan, di mana berang antara Autobots dengan yang baik dengan yang jahat itu bersatu. Ada, jadi nanti kalau misalnya sahabat tapi kan mereka perang terus, yang pas kapan? Perang yang klimaksnya, pas terakhirannya. Udah gitu doang. Udah itu. Scene favoritnya? Scene favoritnya Haria tuh malah yang pas di awal, enggak di awal-awal banget sih, tengah-tengah. Itu mereka terbang kemana? Ke kayak kota-kota kuno itu loh, yang pas lagi ada parade itu namanya daerah apa itu? Bantul. Bukan, Krukut Taman Sari. Tuh. Iya, ada satu tempat itu. Kota Tua Jakarta. Pokoknya yang pas di ya kita lagi ada parade gitu kan, mereka datang. Oh, di itu loh yang ada iya, ini situ, jangan kan? detail, ini sahabat sonora Oh nggak iya, boleh tahu loh. di situ lah. Itu kan waktu mereka tuh ngintip dari kejauhan gitu loh. Itu kayak, oh itu di situ alatnya, ya udah kamu ke sana, kita ngawasin dari sini gitu. Saya kan mereka kayak masuk ke sebuah gua-gua gitu kan, untuk mencari hilal dan juga untuk mencari hidayah. Lanjut. Itu scene favorit. Kalau misalnya dari film Transformers, kelebihannya apa kalau menurut Haria? Kelebihan Haria tuh suka banget. Bukan kelebihan Haria, kelebihan film. Kelebihan film di mata Haria gitu kan. Visual effects-nya. Nggak tahu kenapa. Setuju. Jadi kayak film-film action kayak gini tuh kan Haria rasa tuh banyak syutingnya pakai green screen, yang pakai edit, pakai teknologi segala gitu. Tapi editor itu kelihatan mahal, nggak murah gitu loh. Jadi kayak kan kadang ada ya gitu efek film yang kelihatan kayak aduh kayak tempel, kelihatan agak tempel banget gitu kan, kayak masih agak mentah banget gitu kan, walaupun udah mateng tapi kayak masih kayaknya kok ini gitu loh. Tapi yang kemarin tuh perfect banget. Haria tuh bahkan yang sejujurnya ya, dari ketujuh seri Transformer itu, Haria tuh nggak ngikutin semuanya. Tapi dengan nonton yang kemarin aja gitu tuh kayak Haria tuh juga udah bisa langsung langsung bisa paham sama alur cerita di film itu aja tanpa harus ngeliat ke sebelum-sebelumnya. Dan gitu tadi, efeknya tuh kayak yang sama make upnya bagus. Yang jadi burung loh, itu kan pasti isinya manusia. Ya nggak tahu sih. Tapi setuju sama Haria. Kelebihan dari film Transformers dari dulu, maksudnya tahun 2007 mungkin untuk visual effect nggak yang sebagus sekarang ya, tapi maksudnya mereka tetap bisa mempertahankan dari tahun 2007 sampai sekarang bikin Transformers ini, bikin mereka perang. Kayak kebayang nggak sih dari mana ceritanya mereka bisa bikin film robot bener-bener perang yang desang desing. Gimana sih bunyi robot kalau ketemu robot? Ya itu. Cepuk. Itu jadi kayak memang bener-bener sejauh ini ketika disuruh nonton Transformers berkali-kali, maksudnya saya juga nonton film Transformers udah berkali-kali, nggak bosan karena keren banget. Tapi bagi Haria ini masuk kekurangan gitu ya. Nggak tahu ya, walaupun Haria cuma baru nonton beberapa doang, tapi dari yang Haria tonton, bagi Haria durasinya nggak tahu kenapa Transformers itu selalu lama. Justru itu. Selalu lama gitu. Jadi kayak ada malah bagi Haria itu kayak ada part yang kayak kayaknya ini bisa langsung ditonton ke berikutnya deh gitu. Kayaknya kamu harus nonton sebelumnya deh. Yang sebelumnya emang berapa? Bukan, maksudnya jam? Ketika kamu nonton yang seri-seri sebelumnya mungkin akan lebih relate. Oh iya sih, tapi kayak yang lama ya. Yang Bumblebee itu singkatannya juga lama loh. Jadi kayak apakah tipikal Transformer itu tuh, ini tapi disclaimer karena memang Haria nggak nonton semuanya gitu ya, dan juga kayak ngerasa, tapi mungkin bagi pecinta Transformer kayak Sesha dan juga sahabat story yang lain rasa, lo nggak kelamaan, Haria memang detailnya di situ, tapi untuk my personal opinion gitu ya, kayaknya agak kelamaan gitu. Kalau dari Sesha, kekurangan meskipun ini salah satu film favorit, kekurangannya adalah ada satu scene yang terakhir ketika mereka perang, ada seseorang di sana yang tidak seharusnya. Kenapa akhirnya si pemeran utama ini jadi itu gitu? Aduh, gimana jelasin ke sahabat sonora ya, tambah jadi spoiler ya. Apa? Belum selesai. Kan belum ngomong. Pokoknya ada akhirnya si pemeran utamanya ini, memang kalau tiap Transformers pemeran utama pasti akan ikut perang. Tapi si pemeran utamanya ini kemudian menjadi itu yang kemudian jadi kayak kenapa gitu. Kamu harus jadi itu? Kenapa tidak robot dengan robotnya aja? Intinya adalah itu jadi salah satu yang kekurangannya juga. Atau jangan-jangan ini menjadi clue bahwa ini yang terakhir. Lagi mulai ada film lagi mulai nih kayaknya. Bukan. Apa? Berani kamu yang masih Lanjut. Atau jangan-jangan itu menjadi kode bahwa ini jangan-jangan series yang terakhir. Semoga tidak ya. Semoga enggak. Tapi kalau di rating filmnya hadiah berapa? Dari 5, 100. Cakep, ya walaupun kelamaan, tapi overall cakep. Dari bintang 5, Haria kasih 100. Oke. Kesempurnaan milik Tuhan, jadi kukurangin. Enggak, dari 1 sampai 10, panjang banyak banget 100. 8. Oke. 8. Tanya dong. Berapa? Pasti 10. Enggak, 9,5. Kenapa? Karena yang 5, kesempurnaan milik Tuhan. Sesha. Tadi Haria nyembah Transformer dimarahin, sekarang nyembah. Jadi untuk Anda sahabat sonora yang ngikutin Indiana Jones, tunggu sesaat lagi kita akan review ya. Hai.
Hai, balik lagi di Bioskop Gajah Mada bersama CGV. Iya. Jadi kalau di awal ada efek-efeknya gitu. Oh ya, aku udah lagi nonton film ya beneran. Tadi ya? udah kita mention ya, kita udah nonton 2 film. Yang pertama adalah Transformers, yang kedua adalah Indiana Jones 5 gitu. Aca-aca. Oke. Kita bakal nonton review, nonton itu kemarin rasanya tuh kayak karena kita nontonnya di salah satu sinemanya CGV, Yes, yaitu 4DX. 4DX. Itu bisa goyang-goyang gitu loh. Menontonnya. Kursinya tuh bisa yang goyang-goyang, kemudian juga ada efek kayak kipas angin, ada kayak lampu Ada blitz air, ada ya. airnya juga di Nggak sini. air juga sih kayak angin. Anginnya itu ya, gitu. Kenceng. gitu. Berat. Tapi yang bikin makin kerasa lagi karena filmnya juga cakep sih. Yes. Indiana Jones 5 yang ini mempunyai beberapa sequel film yang sebelumnya udah tayang gitu ya. Tepatnya 4 sequel film dan bisa ditonton dengan 2 cara, sama kayak tadi juga di Transformers, yaitu dengan kronologi atau tahun rilis. Yep. Jadi Indiana Jones ini merupakan film yang menceritakan karakter fiktif gitu. Seorang profesor arkeolog yang bernama Henry Welton Jones alias Indiana Jones. Itu nama aslinya ya. Nah, film ini pertama kali mungkin ini untuk mama bapaknya Sesa ataupun Kenapa? juga ini kan karena film tahun 80-an sebenarnya. Oh, dulu pertama nama kali. bapaknya Hari nontonnya Sherina. Hah? Ini tahun 90-an. Indiana Jones berarti. Nah, jadi si film ini pertama kali memang tayang di tahun 1981. Nah, jadi nggak heran kalau penikmat film Indiana Jones ini sebenarnya adalah yang udah umur 30-an karena juga ngeliat dari tahun rilisnya juga kan. Yang pertama ini adalah judulnya Raiders of the Lost Ark. Nah, kemudian lanjut dari tahun 81, di tahun 84 ini juga dirilis Indiana Jones and the Temple of Doom. Selanjutnya ada juga Indiana Jones and the Last Crusade, ini di tahun 1989. Kemudian lanjut nih film keempat adalah Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull yang tayang di tahun 2008. Jauh ya, 89 ke 2008. Kemudian yang terakhir adalah yang tahun 2023 ini, Indiana Jones and the Dial of Destiny di tahun 2023. Jadi kalau menurut kronologinya, cerita film Indiana Jones ini dimulai dari film yang berjudul Temple of Doom. Karena ada George Lucas yang sebagai penulis itu menganggap cerita ini tuh prequel dari film Raiders of the Lost Ark. Kemudian ada juga Temple of Doom tayang 3 tahun setelah perilisan film pertama. Nah, film kedua ini bercerita ketika Indiana Jones diminta untuk mencari sebuah batu mistis. Sekaligus juga menyelamatkan anak-anak dari kelompok Thugi. Nah, kemudian lanjut nih, film pertama Indiana Jones ini ditandai dengan Raiders of the Lost Ark ini di tahun 81 ya, yang mana ini ternyata disutradarai oleh Steven Spielberg. Ingat nggak yang mana? Yang itu. Transformers, tadi dia juga produser di Transformers. Oh, sama-sama produsernya Sama itu Steven Spielberg juga. Oke. Nah, kemudian Raiders of the Lost Ark ini sebenarnya bercerita tentang Indiana Jones ini yang mesti merebut tabut perjanjian dengan para Nazi. Oke. Apa? Susah. Nah, dia pun kemudian ditemani oleh Marion Ravenwood yang diperankan oleh Karen Allen dalam melawan Dr. René Belloc yang diperankan oleh Paul Freeman. Nah, dan juga para Nazi. Nah, lanjut lagi di tahun 1989, Indiana Jones ini kembali berpetualang dengan judul The Last Crusade. Jadi di dalam film ini kisahnya tuh merupakan kelanjutan dari Raiders of the Lost Ark. Dan pastinya The Last Crusade ini menjadi perjalanan Indiana Jones dalam mencari ayahnya yang diperankan oleh Sean Connery. Nah, ayahnya itu bernama Henry Jones Senior. Diculik oleh para Nazi ketika mereka sedang mencari cawan suci untuk dibawa ke Apa? Tapi kemudian lanjut setelah 20 tahun berlalu, film keempat ini rilis ya. Di judulnya adalah Kingdom of the Crystal Skull. Yang mana kali ini Indiana Jones ini berhadapan dengan agen intelijen Rusia yang dipimpin oleh Irina Spalko yang diperankan oleh Cate Blanchett. Nah, kemudian dari si pihak Rusia ini berusaha untuk mencari tengkorak kristal, namanya kan Crystal Skull tadi ya. Si tengkorak kristal ini untuk yang bersembunyi di sebuah reruntuhan di Peru. Nah, yang terakhir pastinya ada juga film Indiana Jones and Dial of Destiny yang menjadi film pamungkasnya Harrison Ford yang memerankan Indiana Jones tadi. Nah, jadi film kelima ini tayang sekitar 15 tahun setelah Crystal Skull dan juga disutradarai sama James Mangold. Dan keempat film sebelumnya selalu disutradarai oleh Steven Spielberg. Jadi beda yang ini kayak sembah sutradara baru. Ini jadi gini Sesya, Indiana Jones ini udah berada di ujung karirnya sebagai seorang arkeolog dan juga dosen di sebuah universitas negeri di Jogja. Di sana di negaranya. Nah, tapi kehidupannya terus kemudian berubah pada saat ada Helena, namanya pemain namanya Helena, datang menghampiri untuk bertanya soal Antikythera karya Archimedes. Jadi kan bingung gitu, waduh, gimana
gimana ini gitu kan. Tapi kemudian untuk Anda yang sahabat sonor yang penasaran Helena Shaw ini siapa sih? Helena Shaw ini sebenarnya putri dari Baz atau Basil Shaw yang merupakan sahabat dekat dari Indiana Jones atau panggilannya Indy. Baren. Anak-anak Indo. Gitu ya. Lalu perampas Antikythera dari Nazi. Terus kemudian si Antikythera ini juga sebenarnya dia merupakan artefak peninggalan penting yang sebenarnya bisa digunakan untuk menjelajahi waktu. Nah, barang tersebut ini juga diincar oleh Dr. Fuller yang ingin menggunakannya untuk kepentingan pribadinya. Sama ini ya pasti film-film. jahat ya, pasti yang jahat Bener, kayak gini. bener. Nah, Antikythera akhirnya jatuh ke tangan Helena. Tapi Helena itu malah mengejual si Antikythera-nya tadi ke pasar gelap kayak dilelangin gitu. Tapi untuk di saat bersamaan ada Dr. Fuller yang mengerahkan semua timnya untuk ngambil Antikythera dari Helena. Diambil gitu kan. Nggak bisa, nggak kena. Nah, di saat bersamaan juga Indiana Jones yang tadi yang udah di cerita itu kan udah kelihatan tua gitu kan. Akhirnya terseret ke dalam perebutan Antikythera supaya nggak jatuh ke tangan Dr. Fuller alias jatuh ke tangan yang salah. Nah, untuk daftar pemain dari Indiana Jones and the Dial of Destiny sendiri ini adalah Harrison Ford. Oh, di sini ya. Ada Harrison Ford ini sebagai Indiana Jones. Jadi untuk Anda penikmat series Indiana Jones kayaknya jangan bosan-bosan ngelihat Bapak Harrison Ford ya, karena ada terus jadi di pemeran situ. utama. Kemudian juga ada Phoebe Waller-Bridge, ini sebagai Helena Shaw, kita beri tepuk tangan. Kemudian juga ada Antonio Banderas sebagai Reynaldo, Mads Mikkelsen, aduh ini ganteng banget sebagai Dr. Fuller, dia main ada beberapa film, ganteng banget. Itu. Kemudian ada juga Ethan Isidore, ini sebagai Teddy, dan juga ada Nasser Memazira sebagai Archimedes. Nah, untuk Anda penasaran nama-namanya baru, tonton aja deh ya, biar nggak bingung orangnya bagaimana, tapi Mads Mikkelsen ganteng, jujur. Semuanya ganteng sih. Dari itu tadi semuanya jadi favoritnya siapa? Ini, karena kan kita nonton di 4DX ya, di CGV ini ya. Jadi kan kalau misal 4DX itu kan yang gerak-gerak semua. Iya, itu sih kan? favoritnya Haria. Jadi ada satu scene di mana mereka itu kejar-kejaran sama si Dr. Fuller tadi untuk ngambilin si Antikythera. Jadi mereka kejar-kejaran dengan mobil, dengan baja dan apa segala macam. Nah, sebenarnya scene kejar-kejarannya itu biasa aja mungkin ya. Iya. Tapi karena nontonnya di 4DX, jadi kayak, di situ angin, di situ gerak. Jadi kayak berasa beneran kita lagi naik bajai. Kayak naik bajai gitu kan. Jadi terus habis itu kameramen itu mengarahkan pada pemandangan di depannya gitu. Bener. Jadi kayak POV kita, yang jadi kita beneran ngikut. gitu, Itu. pulang-pulang, begitu itu udah kelar gitu kan ada suara 5.000 Pak. itu scene favoritnya. Sama. Tapi yang jadi salah satu favoritnya Haria juga itu malah pas ini akhir-akhir. Lagi-lagi gak bisa jadi spoiler, tapi itu kayak Haria kayak nggak nyangka kalau ternyata malah dari semua perjalanan itu si Antikythera yang bisa mengantarkan sebagai mesin waktu tadi gitu kan, mengantarkan ke sebuah waktu di saat itu epic banget ya. Karena kalau sampai mereka tuh akhirnya tuh mah kebayang gitu ya, sejarah yang tercipta itu terberubah gara-gara ada mereka. Terberubah. Itu pokoknya kan pas lagi perang kan zaman segitu. Bener. Itu scene Tiba-tiba ada favorit. mereka, tapi ini nggak bisa di spoiler. Itu scene favorit ya? Scene favorit, Kelebihannya ya. apa? Kelebihannya bagus. Udah itu doang. Sebetulnya ada di kekurangan sih. Oke, apa? Berarti kelebihan aman ya? Berarti Kelebihan itu sebetulnya oke, kalau dinikmati secara filmnya aman gitu. Kalau kekurangannya? Kekurangannya ini film at least amannya kalau mau paham tonton sequel-sequel sebelumnya. Beda sama film yang kami review sebelumnya. Ada yang ngerasa nonton yang itu aja udah cukup oke gini gitu, karena nggak banyak yang bikin orang tuh harus mikir throwback ke sebelumnya. Sedangkan kalau yang Indiana Jones ini kayak ada beberapa hal itu tuh kita tuh harus apa nih gitu, karena banyak diceritainnya di season sebelumnya gitu. Kayak di akhir itu kan tiba-tiba ada sosok yang muncul kayak dia nggak tahu siapa, ngapain, aku di mana, aku siapa gitu. Ayah seperti donat gula. Oke. Gitu. Itu berarti Kalau kelebihan dan kekurangan. Kalau Sesa kelebihannya, sebenarnya Sesa senang karena film ini tuh dia banyak ngasih sejarah. Ada sejarah, ada tempat-tempat baru, ini hubungannya ke siapa, kemudian ada tokoh Archimedesnya itu tadi. Jadi kelebihannya adalah film ini bawa sejarah dan film ini mikir. Itu seneng. Itu mungkin hadiah kayak karena mungkin dia kesusahan mikir. Karena maksudnya jadi kayak bener kalau kayak teori-teori film kan, film juga bukan cuma menghibur tapi juga ngasih edukasi. Nah, ini salah satu kelebihan dari film Indiana Jones yang dari dulu ke dulu beberapa filmnya ini dia bener-bener ngasih sejarah, dan sampai sekarang dia masih ngasih sejarah. Itu menurut saya satu jadi kelebihan. Kalau kekurangan, ditanya kekurangan sama kayak Haria, karena saya bukan ngikutin seriesnya Indiana Jones, jadi harus nonton dulu sebelum-sebelumnya biar kenal ini sama pemeran ini siapa, kenapa si Bas ini nggak ada, ini apa segala macam yang itu. Sama sekali ada satu lagi sih kekurangan. Visual efeknya kadang tuh kelihatan kasar banget. Yang adegan di atas kereta, berantem di atas kereta, kayak kelihatan kayak
kok masih kayak agak kasar ya. Memang benar-benar gitu. Transformers ya. Rating dong berapa? 1 sampai 10. Maaf, 6. Oh. 6,5 deh. Biar Kenapa jadi nawar sih? 6,5. 6,5. Hari 6,5. Saya 7,5. Karena kelebihannya dikasih sejarah, maksudnya jadi tahu ketika film ini. Nggak tahu ya, tipikal Sesa kalau misalnya ada satu film yang dia ngasih sejarah, itu pasti Sesa akan langsung googling. Oh, ini tempatnya ada beneran nggak ya? Oh, ternyata ini memang ada si bendanya itu namanya itu sebenarnya, gitu sih. Oke, tapi kalau sahabat Nura punya rating sendiri juga boleh ditulis di bawah gitu ya, atau bisa disampaikan ke WA kami gitu. Kalau versi kalian Indiana Jones yang ini berapa Dial sih of the ratingnya? Destiny. Gitu. Jadi buat sahabat Sonora dan juga buat semuanya yang nonton di YouTube atau juga dengerin kita di Sonora Dan gitu juga kan. teman seru CGV. Ya, teman barunya Harya. Ajak orang-orang kesayangan Anda buat selalu menyaksikan film-film terbaik tanah air, Hollywood dan juga film-film Asia lainnya di CGV Indonesia. Dan pastinya rasakan juga pengalaman menonton berbeda dalam format 4DX yang tadi Sesa dan juga Harya rasakan di film Indiana Jones ya, dan juga Screen X. Serta pilih juga auditorium favorit Anda dari regular, Stereo, Spherex hingga Gold Class dan juga Velvet Class sesuai dengan kenyamanan yang kamu inginkan. Yes. Dan jangan lupa juga nih, kita juga habis ini kita langsung ya, ada follow dan juga pantau terus ini untuk sosial, udah ya. Dan pantau terus juga sosial media @cgv.id untuk banyak kejutan. Terkejut dong. Ayo. Untuk banyak kejutan menarik dan juga pesan tiket film favoritmu di www.cgv.id Atau di aplikasinya. Oh langsung ya? Bisa dong, Udah download juga kok, aku udah download. download juga BTW. Bos CGV udah aku install. Itu tadi review film versi bioskop Gajah Mada bersama CGV di episode perdana kita. Kira-kira ada film apa aja yang bakal kita review? Makanya langsung buka websitenya CGV, di situ kan ada coming soon-nya. Bener, boleh Di antara tuh. itulah pokoknya yang bakal Tapi kita tolong review. request jangan film horor karena kami berdua sama-sama takut horor. Enggak, nggak mungkin takut. Nggak pernah takut Harya. Tapi merem. Tapi yang jelas lihat terus dan dengerin terus bioskop Gajah Mada di Radio Sonora FM 92. Kalau versi radionya itu tiap hari Jumat pukul 8 malam dan kalau di YouTube-nya bisa ditonton kapanpun di channel YouTube Sonora FM. Seperti biasa, jangan lupa buat like, comment, subscribe. kita ketemu lagi di episode berikutnya. Bye.